Waalaikumsalam Aisyah. Oh iya Ridwan, hari ini kita katanya mau belajar Al-Quran hadis loh. Kan kita udah masuk bab kedua nih. Materinya apa ya kira-kira? Gimana kita langsung masuk ke kelas aja buat mendengarkan penjelasan dari guru kita. Ya udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidah Lailatul Ulwa, NIM T 2019-1454 dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan bahan ajar Al-Quran Hadis yang akan menjelaskan materi kelas 9 Al-Quran Hadis bab kedua, yakni meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Pentingkah sikap jujur? Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena jujur merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya pada kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kecurangan, sangat sulit bagi kita mendapat kepercayaan dari orang lain. Hadis terkait dengan berkata benar dan jangan dusta. Hadis dari Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallah siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma nazalur rajul yakzibu wa yataharral kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantar seseorang ke neraka. Dan jika seorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Yang selanjutnya, perintah jujur ini pun dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di sini dapat dilihat Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan selalu berkata dengan jujur atau benar. Dari itu kita dapat melihat, kita juga dapat mempelajari, kita juga dapat mendapat perintah dari Allah untuk selalu berkata jujur, sehingga dengan kata lain kita harus menjalankan kehidupan ini dengan selalu dengan perkataan jujur dan perbuatan yang jujur. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqulun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyawmiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, celakalah bagi orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? Sesekali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sesekali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Pada ayat 1-6, Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wa'il, artinya celakalah. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, atau orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi, atau hanya menikmati gaji tanpa bekerja maksimal, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam ayat 1-6 ini, Allah mengancam bagi orang-orang yang curang dengan berkata, celakalah, sebagai isyarat untuk orang-orang yang melakukan kecurangan atau penipuan dalam timbangan dengan azab yang pedih. Ayat 7-17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka
terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yakni kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad, yakni melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua, atsin, yakni bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dapat terlihat bahwa sifat-sifat dari ketiga sifat tersebut mencerminkan tentang orang-orang yang keluar dari perintah Allah. Dan yang jelas dari 3 sifat tersebut pun Allah sudah memberitahu bahwa jelas tercatat perbuatan orang-orang durhaka dalam daftar keburukan yang bersifat 3 tersebut. Yang selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, berbicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dari pengertian surat Al-An'am ayat 152 ini, kita dapat melihat bahwa Allah telah mengingatkan kita dengan adanya surat Al-An'am ayat 152 bahwa jangan pernah mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang bermanfaat sampai usia anak yatim tersebut dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jadi dalam kegiatan muamalah ini, takaran dan timbangan yang digunakan dalam kegiatan jual beli atau muamalah harus dengan adil, dan ketika berbicara kita harus berkata jujur walaupun kepada orang yang kerabat atau terdekat sekalipun. Isi kandungan surat Al-An'am ayat 152. Yang pertama, larangan mendekati harta anak yatim, seperti mengambil hartanya dengan alasan yang dibuat-buat, kecuali dengan cara yang lebih manfaat dan lebih menguntungkan, seperti menginvestasikannya agar berkembang atau menjaga agar keutuhan terjamin, termasuk juga membayar zakatnya jika telah mencapai satu nisab, sampai dia mencapai usia dewasa, mampu mengolah hartanya. Yang kedua, ayat ini memerintahkan pada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, penjual tidak diharuskan untuk menambahkan barang yang dijual melebihi dari kewajibannya
Pembeli juga merelakan jika ada sedikit kekurangan dalam timbangan karena ketidaksengajaan. Yang keempat, perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat bersaksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang, sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Kejujuran dan keadilan harus tetap dapat ditegakkan, sekalipun yang akan menerima akibat dari hukuman tersebut adalah kerabatnya sendiri. Dan yang kelima, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah maupun lainnya. Jadi, akhlak atau etika dalam bermuamalah dapat disimpulkan menjadi 12, yakni yang pertama, hindari egois, sombong, dan serakah. Yang kedua, hargai dan hormati hak dan kebebasan orang lain. Yang ketiga, bekerja sama saat susah dan senang. Yang keempat, patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Yang kelima, membeli secara sopan dan seperlunya. Yang keenam, tidak menipu atau berbohong. Yang ketujuh, pahami setiap transaksi yang dilakukan. Yang kedelapan, hindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. Yang kesembilan, memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar utang. Yang kesepuluh, jangan menunda-nunda membayar hutang jika mampu. Yang 11, tidak menjual barang yang dilarang. Yang 12, yang terakhir, pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Jadi, dalam bermuamalah kita harus mengedepankan kejujuran dan keadilan, baik bagi pedagangnya maupun orang yang membeli. Kerjasama pun di antara pedagang dan pembeli pun sangat penting, terutama dalam kejujuran mereka saat membeli, saat kegiatan jual beli. Hindari egois dan sombong serta serakah, karena di sini pun jika mengedepankan egois, sombong, dan serakah, mungkin akan terjadi pertengkaran atau sembarangan. Lalu hormati dan hargai hak serta kebebasan dari orang lain. Jadi sebagai pembeli harus menerima apabila ada pembeli yang sedikit jerawat atau hanya sekedar bertanya-tanya tentang dagangannya, karena mereka mungkin hanya sekedar bertanya. Kalau mereka tertarik, mereka akan membeli. Jika tidak, atau mereka lagi sedang tidak butuh, mungkin mereka akan memintanya terlebih dahulu untuk dibeli di kemudian hari. Lalu patuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Nah, di sini mungkin dalam akad jual beli pun ada perjanjian, atau di mana di dalam muamalah pun terdapat perjanjian antara pihak pembeli dan penjualnya. Membeli secara sopan dan seterusnya. Jadi bagi pembelinya pun dengan sopan, walaupun ya sekedar menggunakan bahasa yang sopan, tidak berkata kasar atau menjelek-jelekkan pedagangnya, padahal dia ingin membeli. Dan seperti ini saja, jika tidak terlalu perlu atau tidak terlalu butuh, sebaiknya kita tidak usah membeli barang tersebut atau sesuatu hal tersebut. Tidak menipu atau berbohong. Nah, di sini kita dapat jelas bahwa kejujuran dan keadilan harus tetap ditegakkan dalam kegiatan bermuamalah. Pahami setiap transaksi yang dilakukan. Jadi transaksi apapun yang akan kita lakukan harus kita pahami, entah dalam pembelian atau penjualan. Lalu yang ke-8, hindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, di sini transaksi akan dijelaskan lebih detail dalam bab selanjutnya.
tentang bermuamalah yang sesuai dengan syariat seperti apa, yang tidak sesuai seperti apa. Yang selanjutnya mohon maaf, memberi toleransi bagi yang kesulitan membayar hutang. Di sini bagi penjual meringankanlah setidaknya bagi pembeli yang sangat membutuhkan barang yang akan dibeli, sedangkan dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang tersebut, tapi barang tersebut sangat dibutuhkan. Sebaiknya bagi penjual meringankan untuk memberikan barang tersebut atau memberi utang kepada sang pembeli. Yang selanjutnya, jangan menunda-nunda membayar hutang. Nah, jika mampu. Jika seseorang berhutang dan ketika dia sudah mampu untuk membayarnya, jangan menunda-nunda, karena jikalau menunda-nunda, takutnya uang atau barang yang akan dikembalikan atau hutang yang akan dilunasi itu terpakai kembali untuk hal-hal yang lain. Lalu yang selanjutnya, tidak menjual barang yang dilarang. Barang yang dilarang itu contohnya barang-barang atau barang-barang curian dijual kembali. Dan yang terakhir, pakailah alat ukur atau timbangan yang benar. Yang dimaksud dengan alat ukur atau timbangan yang benar di sini, alat ukur atau timbangannya tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi bagi penjual maupun pembelinya. Semisal lagi membeli, tiba-tiba penjualnya lengah, ditambahilah sedikit dibatnya berapa atau mengurangi berapa, dan sang penjual pun bisa menambahkan berat dari timbangannya sehingga barang yang dibeli tidak sesuai timbangannya dengan yang seharusnya. Mungkin hanya itu penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang bermuamalah ini, kejujuran dalam bermuamalah. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan yang saya sampaikan, karena di sini kita saling belajar dan saling memberi informasi satu sama lain. Jika ada pertanyaan atau sebagainya, silahkan langsung komen atau langsung bertanya pada saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.